Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Sani Ramdhani Lestari Magister Farmasi Klinik. Mohon izin saya selaku moderator akan memimpin presentasi kelompok 5 selama beberapa menit ke depan mengenai kanker paru. Selanjutnya, eh, anggota kelompok yang pertama itu ada Syasha Nur Sabila, yang kedua ada Selma Afianti Azara, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Sally Safitri, yang keempat ada Siti Adawiyah, dan yang terakhir ada Funi Rida Niarni. Next. Definisi kanker paru merupakan suatu keganasan pada paru yang disebabkan oleh perubahan genetika pada sel epitel saluran nafas sehingga terjadi proliferasi sel yang tidak terkendali. Keganasan tersebut dapat berasal dari organ paru itu sendiri atau primer ataupun dari luar paru atau metastasis. Dalam pengertian klinik yang dimaksud dengan kanker paru primer adalah tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus menurut Kemenkes 2015. Next. Selanjutnya prevalensi dan epidemiologi akan dibacakan oleh Wiwi. Kepada Wiwi dipersilakan. Baik, terima kasih Charlie. Selanjutnya ada prevalensi atau epidemiologi. Prevalensi dari kanker paru primer di negara maju sangat tinggi. Di USA pada tahun 2002 dilaporkan terdapat 169.000 kasus paru dengan 154.000 kematian, yang dimana merupakan 28% dari seluruh kematian akibat kanker. Indonesia menduduki peringkat keempat kanker paru terbanyak di dunia tahun 1998. Di Rumah Sakit Kanker Darmatis Jakarta, kanker paru menduduki urutan ketiga sesudah kanker payudara dan leher rahim. Angka kematian akibat kanker paru di seluruh dunia mencapai kurang lebih 1 juta penduduk setiap tahunnya. Sebagian besar kanker paru mengenai laki-laki sebanyak 65%, lifetime risk 1:13 dan pada perempuan 1:20. Kelompok resiko tinggi ialah laki-laki dengan usia lebih dari 40 tahun. Next. Selanjutnya ada patofisiologi. Selanjutnya patofisiologi akan dijelaskan oleh Funi. Kepada Funi dipersilakan. Kemudian ada patofisiologi. Paru-paru diawali dengan aktivasi onkogen atau inaktivasi gen penekan tumor. Karsinogen menyebabkan mutasi pada gen ini yang menyebabkan perkembangan kanker. Mutasi pada proto-onkogen KRAS bertanggung jawab atas 10-30% adenokarsinoma paru. Sekitar 4% dari karsinoma paru non-sel kecil melibatkan gen fungsi ML4 disebabkan inaktivasi gen penekan tumor. Reseptor faktor pertumbuhan epidermal EGFR mengatur proliferasi sel, apoptosis, agionesis, dan invasi tumor. Mutasi dan amplifikasi EGFR umum terjadi pada karsinoma paru melibatkan aktivasi sel stem yang abnormal. Di saluran pernapasan atas, sel stem yang mengekspresikan keratin lebih mungkin terpengaruh. Biasanya menyebabkan karsinoma paru sel squamosa di saluran pernapasan bawah. Sel induk yang terlibat termasuk sel klub dan sel neuroepitel yang mengekspresikan protein sekretory sel klub. Karsinoma paru sel kecil dapat berasal dari garis sel ini atau sel neuroendokrin dan dapat mengekspresikan CD4. Metastasis kanker paru membutuhkan transisi dari tipe sel epitel ke mesenkim. Menurut Mustafa Jamaluddin Aziz,
2016. Selanjutnya, etiologi akan dibacakan oleh Wiwi. Kepada Wiwi dipersilakan. Selanjutnya ada etiologi. Kanker paru ini sangat berhubungan dengan kebiasaan merokok. Insiden kanker paru pada perokok jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak merokok, menurut Doherty 2015. Selanjutnya ada diagnosis. Pemeriksaan penunjang yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kanker paru ini antara lain pemeriksaan CT scan paru, bronkoskopi, fototoraks, radiologi, transtorak biopsi atau TTB, Vinedical aspiration biopsy atau FNIB, dan pemeriksaan histopatologi. Selanjutnya, manifestasi klinis yang akan dibacakan oleh Funi. Kepada Funi dipersilakan. Kemudian masih manifestasi klinis yang dapat ditemukan antara lain sesak nafas, batuk, nyeri dada, nyeri tulang belakang, hemoptysis, anoreksia, penurunan berat badan yang signifikan, lemah badan, dan obstruksi vena cava. Pembagian praktis berdasarkan hasil histopatologi terdiri atas small cell lung cancer atau SCLC dan non-small cell lung cancer atau NSCLC yang terbagi atas karsinoma sel squamosa, adenokarsinoma, karsinoma bronkoalveolar, dan karsinoma sel besar. Selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama ada kebiasaan merokok. Yang kedua ada faktor usia. Yang ketiga ada faktor genetik. Yang keempat ada faktor karsinogen, diantaranya yaitu zat kimia, radiasi, virus, hormon, dan iritasi kronis. Dan yang terakhir ada faktor perilaku atau gaya hidup, diantaranya yaitu kebiasaan merokok dan terpapar asap rokok. Next. Selanjutnya, terapi farmakologi dan outcome terapi yang akan dibacakan oleh Sasha dan Salma. Kepada mereka dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada terapi farmakologi untuk stadium 1 dan 2, yaitu dilakukan pembedahan. Yang pertama ada lobektomi, hanya mengangkat lobus yang diserang tumor. Ini merupakan prosedur yang banyak dilakukan untuk kanker paru non-sel kecil. Kedua ada segmentektomi, digunakan pada pasien yang tidak memiliki fungsi paru-paru normal. Operasi juga hanya akan mengangkat sebagian lobus. Yang ketiga ada sleep resection, operasi untuk mengangkat kanker yang ada di saluran udara besar pada paru. Pembedahan dilakukan di atas dan di bawah tumor untuk menghilangkannya, lalu menyambung kembali bagian yang tersisa. Yang terakhir ada pneumonektomi, itu operasi yang akan mengangkat seluruh bagian paru. Ini dilakukan jika tumor berada di dekat pusat dada. Kemudian ada terapi ablasi. Terapi ini ditujukan pada penderita kanker paru-paru stadium awal. Terapi ablasi menggunakan gelombang radio yang dapat menghasilkan panas untuk membunuh sel kanker. Terapi fotodinamik. Terapi fotodinamik menggunakan sinar laser untuk menghancurkan sel kanker. Pengobatan ini ditujukan pada pasien kanker paru-paru stadium awal yang menolak untuk menjalani operasi. Kemudian ada terapi farmakologi stadium 3 dan 4, yaitu menggunakan metode kemoterapi dengan diberikan cisplatin. Obat kemoterapi digunakan untuk menangani kanker paru dengan dosis 60 hingga 10 mg per meter kuadrat secara intravena pada hari pertama setiap 21 hari dalam kombinasi dengan obat antineoplastik lainnya. Mekanismenya, cisplatin adalah obat kemoterapi yang mengandung platinum. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan DNA sel sehingga bisa memperlambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Efek sampingnya yaitu rambut rontok, nyeri atau bengkak di sekitar bagian yang terkena jarum. Kemudian yang obat kedua ada etoposide. Indikasinya obat kemoterapi untuk menangani kanker paru. Mekanismenya, etoposid merupakan antineoplastik yang bekerja dengan cara mencegah, membunuh, atau menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Dosisnya 35 mg, diberikan melalui suntikan intravena selama 4 hari atau 50 mg, diberikan melalui suntikan intravena selama 5 hari. Dosis dapat diulangi tiap 3-4 minggu setelah kondisi pasien membaik. Efek sampingnya rambut rontok, diare, berat badan menurun,
dan mual muntah setelah kemoterapi. Baik, selanjutnya ada terapi farmakologi stadium 3 dan 4, ada radioterapi. Radioterapi ini dilakukan setelah operasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa. Ketika operasi tidak mungkin lagi dilakukan pada kanker paru stadium lanjut, maka terapi radiasi bertujuan untuk meredakan gejala dan menghambat penyebaran kanker. Selanjutnya ada terapi target. Terapi target ini adalah pemberian obat yang menyerang protein pertumbuhan dari sel-sel kanker. Obat ini diberikan pada pasien kanker stadium lanjut jika operasi dan radioterapi sudah tidak efektif. Kemudian ada krioterapi. Krioterapi ini menggunakan gas bersuhu sangat dingin untuk menyusutkan tumor atau membunuh sel kanker. Krioterapi ini dilakukan jika kanker telah menyumbat saluran pernapasan sehingga menyebabkan pasien sulit bernapas. Next. Selanjutnya ada outcome terapi. Diharapkan pasien setelah menjalankan kemoterapi ini dapat meredakan gejala kanker yang dialami pasien. Dan diharapkan pasien setelah melakukan pembedahan dapat menghambat penyebaran sel kanker. Kemudian ada diharapkan pasien setelah melakukan terapi krioterapi dapat dengan mudah bernapas akibat penyumbatan sel kanker pada saluran pernapasan. Next. Kemudian ada obat terapi target pada kanker paru. Yang pertama ada obat dengan target mutasi EGFR, yaitu erlotinib. Erlotinib ini adalah agen anti-neoplastik yang digunakan sebagai terapi lini pertama atau rumahan pada non-small cell lung cancer. Kemudian dosis dewasa kanker paru-paru 150 mg sebanyak 1 kali sehari. Untuk mekanismenya sendiri, erlotinib ini adalah inhibitor protein kinase yang menghambat aktivitas kinase epidermal growth factor receptor yang berperan dalam kesintasan dan proliferasi sel-sel tumor. Untuk efek sampingnya ada diare, kulit kering, dan sariawan. Next. Yang kedua ada obat dengan target gen ALK. Ada srizotinib yang digunakan pada pasien yang menderita kanker paru yang sudah menyebar ke jaringan sekitar atau bahkan pada organ lain dalam tubuh. Untuk dosisnya sendiri, obat ini dapat diberikan 250 mg 2 kali sehari. Mekanismenya menghalangi tempat penempelan gen ALK. Gen ini berperan dalam terjadinya kanker paru. Mutasi dari gen ALK menimbulkan terjadinya pembentukan sel kanker, sehingga dapat dihambat tempat penempelan gen ALK. Maka pertumbuhan sel kanker ini, kemampuan sel kanker bertahan dalam tubuh sangat berkurang atau bahkan terhenti. Untuk efeknya sendiri adalah nafsu makan berkurang, pusing, sesak. Next. Untuk yang ketiga, obat dengan target gen BRAF, ada Dravenib, kanker paru-paru non-sel kecil yang telah menyebar ke seluruh tubuh. Dosisnya 150 mg diminum 2 kali sehari. Mekanismenya sendiri adalah inhibitor serin trenonin kinase BRAF yang mencegah pertumbuhan tumor melanoma dengan mutasi BRAF V600 dengan menghambat aktivitas kinase sehingga menghambat proliferase seluler dalam sel melanoma yang bermutasi. Baik, untuk efek sampingnya sendiri ada sesak napas, batuk berdarah, dan sulit menelan. Next. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi yang akan dibacakan oleh Funi. Kepada Funi, dipersilakan. Baik, terima kasih Shirley. Kemudian ada terapi non-farmakologi, pencegahan utamanya adalah menghindari faktor resiko dan berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Pilih menu makan yang sehat, berolahraga secara teratur, kemoterapi dan imunoterapi. Radioterapi, terapi pembedahan, terapi dan bedah, terapi oksigen, dan terapi diet. Next. Berikut daftar pustaka yang menjadi acuan pada materi kelompok 5. Kami cukupkan presentasi dari kelompok 5 serta kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.